Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama dan dewan guru sekalian yang kami takzimi, yang kami hormati dewan juri yang hadir pada kesempatan kali ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selayaknya kalimat tahmid, tasbih dan rasa syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang maha sempurna, yang menjadikan bumi sebagai hamparan yang luas, lautan sebagai tanda-tanda kekuasaannya, serta yang telah menjadikan matahari ini sebagai saksi bisu atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa iringan salawat serta salam marilah kita panjatkan, kita haturkan pada junjungan alam, Panglima Padang Pasir, the messenger of Allah, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan agama ini hingga titik darah penghabisan, serta yang telah membawa risalah kenabian. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sadar betul tentang keadaan moral generasi muda saat ini. Terlihat gagah nan perkasa, akan tetapi sesungguhnya lemah. Terlihat cerdas dan berintelektual, akan tetapi rusak moralnya. Hal ini disebabkan karena mereka tergoda oleh gemerlapnya kehidupan dunia, terlebih lemahnya pendidikan Qurani di kalangan generasi mudanya, jauh dan jauh dari orientasi akhirat. Maka dari itu, pada kesempatan yang penuh berbahagia ini, saya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Jadilah Generasi Muda, Harapan Bangsa dan Agama di Era Globalisasi. Pemuda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi dalam berpikir kritis dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda sebagai tonggak estafet bangsa, pewaris peradaban dunia. Maka hancur makmurnya sebuah bangsa di masa depan tergantung pemuda saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, terutama di era globalisasi yang penuh dengan kepenatan dunia, perlu kita ingat, apapun masanya, semerbaknya teknologi, berubahnya zaman, dan dimanapun kita berpijak, jangan pernah lupa akan hakikat kita sebagai manusia, apalagi tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Lantas, apa tanggung jawab dan hakikat kita sebagai generasi muda? Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru berbuat kebajikan, yang menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut secara umum memerintahkan kepada kita untuk dakwah, amal ma'ruf dan mungkar bagi setiap muslim. Menyeru perkara yang ma'ruf berarti menjalankan semua berkaitan yang berkait dengan ajaran Islam. Mencegah yang mungkar berarti mencegah segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Al-Jailu Nasrul Mansyud pernah menyebutkan bahwa 3 ciri generasi globalisasi yang diharapkan bangsa dan agama, yaitu yang pertama, generasi yang realistis, yaitu generasi yang menolak keburukan serta yang menempatkan sesuatu berdasarkan fakta dan tempatnya. Dan yang kedua, generasi yang berkarya dan membangun, yaitu generasi yang taat kepada Allah setiap pergerakannya dan tujuannya mendatangkan keberkahan dan manfaat.
Dan yang ketiga, generasi yang taat dan ikhlas, yaitu generasi yang taat kepada Allah, hati dan pikiran tertuju kepada Allah, serta berpegang teguh dengan tali agama. Bahkan dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwasanya karakter yang pemuda yang seharusnya, sebagaimana sabdanya, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya, yaitu wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dan selanjutnya warajulun dzakarallahu fi khala'in fafadat 'ainah, seorang pemuda yang mengingat Allah dalam kesendirian, kesunyian, dan kemudian menangis karena takut azab Allah. Dari potongan hadis tersebut kita dipahamkan bagaimana karakter pemuda yang seharusnya. Oleh karena itu, makmurnya satu bangsa, maju mundurnya sebuah negara, tergantung pemuda saat ini. Kesimpulan tausiah hikmah yang dapat saya simpulkan adalah, yaitu jadilah pemuda yang dapat membangun peradaban, serta pemuda yang dapat melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir, jadilah pemuda yang dapat berkarakter baik, bermoral, serta berakhlak karimah. Demikian tausiah hikmah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan saya. Jika ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Kekurangan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.